Hari ini aku akan share ke kalian semua mengenai satu titik di mana mungkin teman-teman di sini juga pernah mengalaminya. Satu titik di mana hidup kamu terasa hampa, kamu merasa kesepian, sunyi, kamu bingung, kamu nggak tahu tujuan hidup kamu untuk apa, dan yang kamu rasain hanya kesedihan, dan akhirnya kamu nangis, dan nangis. Aku pernah mengalami satu titik di mana aku bingung harus ngapain. Dan mungkin ini adalah titik terburuk dalam kehidupan aku. Aku punya seorang ayah. Dia baik. Dia selalu jadi panutanku. Cara dia mengajarkanku dan membesarkanku berbeda dengan ayah lainnya. Dia membuat aku lebih kuat dan lebih mandiri. Ada masanya ketika aku ingin dilihat, ingin dibanggakan oleh orang tua, terutama ayah. Ketika dari kecil, dari SD, SMP, SMA, aku dapat penghargaan di sekolah. Aku pengen banget dilihat oleh seorang ayah bahwa anaknya tampil loh di depan. Bahkan ketika aku kuliah dan aku pidato di depan ribuan orang, ada rasanya aku ingin dilihat, aku ingin dibanggakan oleh orang tua aku. Tapi takdir berkata lain. Saat itu ayahku sakit. Jadi ayahku gak bisa lihat aku pidato di depan banyak orang. Ayahku gak bisa lihat aku ketika wisuda aku jadi mahasiswa terbaik. Padahal mungkin itu adalah hal-hal yang diinginkan orang tua, melihat anaknya punya prestasi tinggi. Sayangnya takdir tidak bersahabat dengan aku. Di situ aku merasa ya udah, nggak apa-apa. Mungkin ini jalannya Tuhan buat aku. Tapi ada rasa kecewa dari aku sendiri. Karena dari kecil sampai aku beranjak dewasa, ayahku gak pernah ada buat aku. Ketika aku tampil di depan orang-orang. Tapi aku tahu, di balik itu semua, ayahku bangga sama aku. Setelah aku lulus kuliah, aku kerja, dan gak lama aku menemukan pasangan aku. Ketika kita akan melepaskan anak kita dan memberikannya kepada orang lain, karena anak kita sudah
memilih pasangannya sendiri. Tentunya sedih, bukan? Dan itu pula yang ayahku rasakan. Saat aku lamaran, aku melihat sosok seorang ayah yang tidak seperti biasanya. Dia nangis terseduh-seduh sendirian. Berjam-jam dia nangis. Dan dulu aku merasakan, kenapa ya kok kayak gitu? Lebay banget. Kan cuma lamaran aja. Kan gak kemana-mana. Dan aku gak berpikiran apapun. Selang menjelang pernikahan, tepatnya 10 hari sebelum pernikahan, ketika itu aku baru aja pulang kerja. Terus gak lama ayahku pulang dengan kondisi badan dia lagi sakit. Dan gak lama dia tergeletak gitu aja. Dan akhirnya ternyata ayah aku udah gak ada di dunia ini. Ayah aku udah meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Di beberapa hari menuju pernikahan aku. Di situ hati aku hancur. Mungkin orang lain akan merasa ya udah oke, biasa aja. Tapi ada satu titik di mana aku nggak tahu tujuan hidup aku untuk apa, karena mungkin aku punya harapan lebih. Bahkan ketika hari pernikahan, aku bingung dan aku nggak tahu aku harus bahagia atau harus sedih. Ketika kamu punya nilai jelek di sekolah, ketika kamu dipecat dari perusahaan, ketika kamu nggak punya karir yang bagus di kehidupan kamu, mungkin kamu bisa bekerja lebih keras. Mungkin kamu bisa memperbaiki diri kamu untuk mendapatkan yang lebih baik. Tapi ketika kamu kehilangan seseorang dan kamu berekspektasi lebih dengan orang tersebut, tapi orang itu tiba-tiba sudah tiada, akan beda ceritanya. Kamu nggak bisa memperbaiki dan mengulang kembali dengan orang itu. Di situ aku merasa depresi. Dan di situ aku belajar kalau depresi itu nyata. 1 tahun lamanya aku nggak bisa terima dengan kenyataan yang udah aku hadapin. Aku ngerasa hidup aku hampa, sia-sia. Aku ngerasa kesepian. Aku udah mencoba untuk menjadi yang terbaik, tapi it's nothing. Tujuan hidup aku jadi nggak jelas. Aku sering ngelamun, ngerasa diri capek dan gitu-gitu aja, dan ujung-ujungnya nangis. Ujung-ujungnya aku ngerasa nggak berguna. Ditambah lagi dengan kerumitan kehidupan rumah tangga. Sampai di satu waktu aku sadar
bahwa yang harus aku lakuin adalah berdamai dengan diri sendiri. Aku istirahat sejenak untuk memperbaiki diriku sendiri, untuk menjadi orang yang lebih baik dan punya tujuan hidupku kembali. Untuk kamu yang saat ini ada di kondisi seperti aku dulu, istirahatlah sejenak dan coba berdamai dengan diri kamu sendiri. Dan aku share video ini agar bisa menjadi penyambung harapan bagi kalian yang gak tahu harus ngapain, bagi kalian yang lagi merasa hampa, merasa kesepian, kecewa, dan gak tahu harus ngapain. Kalian gak sendirian, karena setiap manusia pasti punya masalah. Karena dengan diberikannya masalah terhadap diri kita, artinya Tuhan memberi kekuatan lebih untuk kita, untuk menjalaninya, agar kita lebih kuat dan kita bisa jadi manusia hebat. Dan mungkin Tuhan menunjuk kamu untuk menghadapi masalah, agar kamu bisa menjadi penyambung harapan untuk orang lain. Dengan itu, kamu menjadi lebih hebat dan kuat.